yang lebih aneh lagi, Kang Wawan itu ngangkat ukuran setengah meter silanya itu, pohon bambu kecil ukuran 2 jengkal gitu, cuman buahnya itu padi. Kalau ini tidak ketemu, bakal ketemu dengan pohon-pohon yang sekiranya aneh, itu bawa. Yang bikin kaget itu atau gerombolan babi. Ternyata kita yang singgah itu kuncen tuyul. Jadi orang yang tadi itu yang bertamu ternyata habis pesugihan tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di Gang Mistis Story. Episode kali ini kita kedatangan Bang Jack kembali, di mana Bang Jack akan menjelaskan atau akan bercerita kisah perjalanan spiritual Bang Jack yang lainnya. Gimana Bang Jack kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah, baik. Kali ini kita akan bercerita tentang apa ini Bang Jack? Sebenarnya ceritanya panjang ya. Panjang, ini suatu perjalanan yang mana perjalanan ini sehingga tanpa disadari dan secara kebetulan kita berada di Kuncen Tuyul. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan kisah perjalanan Bang Jack yang nggak sengaja bertemu dengan Kuncen Tuyul. Baik pemirsa, semoga semua dirahmati Allah. Saya akan bercerita tentang pengalaman yang mana perjalanan ini sangat panjang. Diawali satu keluarga besar, kebetulan saya juga termasuk di dalamnya, sudah merupakan keluarga besar di dalam keluarga tersebut. Satu keluarga ini sewaktu-waktu mengadakan ziarah ke daerah Banten, terutama di Kasunyatan Banten. Dengan rutenya itu dari Kasunyatan Banten langsung ke Kesultanan. Pertama ziarah ke Kasunyatan Banten, dari situ ziarah ke tempat Maulana Hasanuddin di Kesultanan. Berjalanlah semestinya ziarah yang dipimpin oleh salah satu ustadz yang kebetulan kita bawa dari rumah juga bareng-bareng kita semua. Singkat cerita, selesailah ziarah. Nah, ternyata dari salah satu keluarga besar itu beliau memisahkan diri dari rombongan. Sementara rombongan itu udah mulai mau berjalan ke Kesultanan, ke Masjid Agung. Kalau boleh tahu, beliau itu memisahkan diri kenapa itu? Di sini keheranan kita. Ternyata beliau itu ngobrol dengan goib lah di situ, yang tanpa kita ketahui. Nah, dalam obrolan itu akhirnya memutuskan bahwa rombongan silahkan teruskan ziarah ke Masjid Agung Kesultanan Banten. Sementara dia minta ditinggal, namun nanti setelah dari Masjid Agung kembali lagi ke situ jemput dia gitu. Jadi dia cukup di situ, nggak ngikut ke sana, karena kita pahami beliau kayaknya ada sesuatu yang mesti diselesaikan di situ. Singkat cerita, kita udah kembali pulang dan beliau pun udah beres. Ceritalah ke saya bahwa dia itu bertemu dengan salah satu berpakaian semacam para
waliullah lah, kan bisa katakan begitu. Setelah itu ada tugas bagi dia, harus mengadakan selamatan lah. Jadi sampai potong bambu segala macam, selamatan itu. Setelah itu dapat kurang lebih 2 bulan lah semenjak dari Banten tuh pulang ke Tasik. Kebetulan di sana juga bertemu dengan salah satu kiai besar lah di Tasik itu, sekaligus guru bagi beliau gitu kan. Akhirnya beliau itu ditugaskan mencari daun atau pohon king kilaban. Jadi yang dimana si daun tersebut bawahnya yang dicari itu yang hitam, atasnya yang putih. Si daun itu rata-rata kan agak bawahnya kan agak keputih-putihan tuh kalau kilabatnya. Ini ya normal lah, daun kayak gitu. Nah ini yang dicari ini anehnya itu hitam putih. Nah, satu hari dia nyiapin waktu dan diskus dengan saya juga untuk menentukan hari bahwa beliau minta diantar ke salah satu pegunungan yang dituju. Kebetulan pegunungannya masih di daerah Anyer sini. Kalau untuk gunung yang ini, gunungnya Gunung Pabeasan. Kalau orang Anyer bilang Gunung Pabeasan. Kita berangkat ke sana. Setelah berangkat kita nemuin apa ya, kalau bisa dikatakan kesepuhannya lah ya, sepuhan atau kuncen. Dan ternyata di atas gunung itu ada makom. Nah dibawalah salah satu kuncen ke sana juga. Kita nggak bawa motor ditaruh di rumahnya. Kita jalan tapak ke sana ke puncak gunung itu, Gunung Pabeasan Anyer tuh. Nah, di dalam perjalanan banyak terjadi keanehan-keanehan yang di luar nalar. Pertama, pertengahan perjalanan kita disambut dengan lalat hijau. Lalat itu luar biasa. Dan anehnya, si lalat itu bagaikan kayak lebah diambil kan jadi banyak. Sampai suaranya itu luar biasa bising. Gimana ya kalau lebah itu kan, lebah madu diusilkan gitu, akhirnya muda. Nah seperti itu jadi nggak wajar. Dan di situ pun ada aroma yang kurang sedap. Macam-macam bau-bau bangkai gitu. Tapi kita telusuri bangkai di mana juga nggak tahu juga gitu, nggak ada di situ. Begitu. Setelah itu kita dibilangin sama teman, kita taruhlah sebut namanya Wawan gitu ya, inisial aja kita. Nah kata Kang Wawan, dia bilang udah gak usah dipikirkan, istighfar aja kita semua. Akhirnya kita sadar bahwa itu bukan yang normal-normal biasa sih lalat itu. Ya kita istighfar aja, teruskan perjalanan. Nah kurang lebih 50 meter lagi ke puncak, ke tujuan, itu kita disambut dengan nyamuk luar biasa. Nyamuk itu seperti pertama di dasar pegunungan itu kita ketemu dengan lalat itu, sama nyamuk juga di luar nalar juga yang luar biasa banyaknya, seperti lebah juga yang seperti yang di bawah yang kita ketemu dengan lalat itu. Di situ juga karena kita sudah dibilangin juga dengan Kang Wawan nih bahwa kita selalu banyak istighfar aja lah, istighfar semuanya, pikir aja dalam hati. Siap. Nyampelah ke atas puncak, ternyata
di atas puncak itu ada satu makom di sana, maka jarahlah di sana. Ya kata kuncinya sih ini makom Nyi Ratu kan gitu. Wallahu alam, kita nggak tahu karena posisi saya di situ kan mendampingi Kang Wawan itu gitu kan. Pas setelah di puncak kita suruh mundur, setelah jarah tawasulan segala macam. Tiba-tiba Kang Wawan tuh sila di agak datar gitu. Setelah sila, angin itu kayak puting beliung gitu modelnya. Wah, cuman di daerah situ, di daerah Kang Wawan duduk itu gitu. Ya kita juga kena imbasnya juga, agak gimana namanya, angin besar kan gitu. Setelah itu yang lebih aneh lagi, Kang Wawan itu ngangkat ukuran 1,5 meter silanya itu. Wah, kita juga gimana gitu ya, sedikitnya ya herannya ada, tegangnya ada juga kan begitu. Ya akhirnya seiring mungkin udah selesai waktu karena dia menjamkan mata, bahkan dia pun tidak sadar kalau terjadinya semacam karena dia kayak macam apa ya, kayak di luar nalar lah gitu ya juga kan gitu. Akhirnya udah setelah normal kembali duduk, nah akhirnya kita ditunjukin nama dia, coba kamu ke sebelah sana dicari ada pohonnya nggak di situ, ada pohon-pohon yang aneh. Nah itu berarti kita cari di seputar dia, nggak jauh dari tempat-tempat itu. Ternyata kita nemu ada satu pohon bambu kecil ukuran 2 jengkal gitu, cuman buahnya itu padi. Nah kita nemu 2 itu. Nah yang satunya lagi itu pohon kayak semacam daunnya kayak daun sirih, cuman dia agak kering, kayak daun mati gitu. Cuman ada 6 lembar doang tuh, nggak lebih itu. Itu akhirnya diambillah semua pohon-pohon itu. Setelah diambil ya kita singkat kata kita sudah turunlah ke rumah gitu. Dan salah satu pohon itu yang diterangkan, yaitu yang daunnya yang model kering itu, tebal kering gitu ya, itu namanya singa depak, daun singa depak pohonnya. Jadi apabila itu si daun diambil, direbus, airnya diminumkan kepada yang orang lemah aja bisa jadi strong. Itu salah satu kelebihannya. Jadi dulunya itu pohon-pohon itu pohon-pohon nyata, cuman diambil ke dunia goib. Nah, setelah selesai si 3 pohon ini dibawalah pulang ke Tasik lagi. Setelah pulang Tasik, singkat cerita dia datang lagi, ternyata dia punya tugas lagi mencari daun King-Kilaban yang bawahnya hitam, atasnya putih gitu. Nah ini kan langka juga, bisa dikatakan nggak ada kalau di dunia nyata. Adanya kan yang bawah itu semu putih, atasnya ya normal-normal aja kan gitu model-modelnya. Pas ke Gunung Pabayasan itu nggak ketemu ya sama daun King-Kilaban itu ya Bang Jack ya? Untuk King-Kilaban di situ nggak ketemu, justru nemunya yang 3 itu. Cuman titipan guru itu, kalau ini tidak ketemu, bakal ketemu dengan pohon-pohon yang sekiranya aneh, yaitu bawa. Nah, itulah kita ketemunya yang 3 itu. Nah, akhirnya beliau pulang Tasik, dan setelah di Tasik beliau tuh punya petunjuk lagi, ya, petunjuk dari gurunya itu bahwa mencari pohon King-Kilaban ada di daerah Kulon. Daerah Kulon yang di dalam itu menyeberangi pohon kebun karet yang begitu luas hektaran. Ciri-cirinya gitu, pokoknya kamu cari
ke daerah di Banten bagian ujung, ada kebun karet yang hamparannya luas, bisa berbeda dengan di daerah-daerah lain. Masih hanya di situ kebun karet yang terluas gitu. Kayak pikiran saya sih daerah-daerah ke sana gitu. Nah, akhirnya dengan berbekal semacam itu berangkatlah, kebetulan dengan saya lagi minta diantar lagi. Itu lewat Paneglang sana terus tembus. Nah, saya di jalan tuh nanya-nanya lah, Pak, kalau kebun karet terluas itu di mana ya? Oh, di sana, di daerah-daerah ini, Kidul sana. Kita terus telusuri, dan secara kebetulan ada salah satu perapatan, dan emang kelihatan dari situ tuh pinggir jalan itu nggak ada perapatan, adanya ya kebun karet gitu tuh, kayak gitu. Setelah ketemu di perapatan itu ada pos, ada beberapa orang ojek gitu modelnya. Kita bertanya juga, berhenti di situ karena kita juga bawa motor Honda Win dulu kalau nggak salah itu kan. Kita bertanya bahwa kita mau mencari daun kinkilaban. Yang ditanya pun bingung, daun apa kan gitu. Cuman saya ada petunjuk, pokoknya daerahnya menyeberangi kebun karet, dan di sana nanti ada pesawahan. Di pesawahan itu ada beberapa rumah dan ada bukit. Nah, wih pas katanya, kebetulan ya kalau emang itu mah insya Allah tempatnya ini. Pas kita masuk perapatan, ukuran sekitar 10 meter dari pos itu, perapatan pas mobil, ternyata di dalam perapatan itu, di dalam kebun karet itu, masih kawasan kebun karet, itu ada parkiran. Dan di situ saya lihat juga banyak mobil-mobil lumayan juga, banyakannya mobil letter jauh gitu, bukan letter A kan gitu. Dan di situ ada beberapa warung, tempat istirahat segala macam. Pas ngobrol-ngobrol, kita mau ke sana. Oh, nggak bisa Pak, kalau sendiri bahaya. Oh ya, waduh, kebetulan nyampe di sana itu jam 6, udah maghrib. Nyampe pas pangkalan itu, akhirnya kita maghriban dulu. Saya rasa untuk Isya nanti ketemu di sana dah kan gitu. Maghriban dulu, saya singkat. Ternyata di sana itu kita harus sewa 2 jasa, satu ojek untuk mendampingi kita, yang kedua motor yang khusus mengangkut alat tambal ban, ya owner deal semacam gitu dah, takutnya mogok apa gimana. Karena kita kesananya membawa motor pribadi juga, dibawa ke sana, masing-masing itu 100.000. Berangkatlah ke sana. Lantas mobil segala macam itu nggak bisa masuk karena namanya kebun karet, bekas kendaraan berat bawa itu, dan tanahnya masih tanah itu kan. Jadi kiri kanannya itu bekas bannya itu dalam banget, atasnya itu ngembul gitu kan atas. Jadi kalau mobil-mobil kecil bisa nggak jalan, mentok kan gitu. Di salah satu perjalanan kan kita malam, dan di situ gelap gulitanya minta ampun. Kalau kita matikan lampu itu nggak bakal terlihat apa-apa, gelapnya luar biasa. Dia namanya di tengah hutan jadi. Nah, di perjalanan itu sudah mulai ukuran sekitar ya 500 meteran lah dari pangkalan utama itu. Kagetnya itu ada yang dehem. Nah, kalau yang ojeknya, wih punten, kalau bahasa orang Banten, tempura bilih ngeganggu, gedung baik, bulan dek lewat, milu lewat. Oh ya, sambil buru bakar rokok lah kan gitu. Terus akhirnya berangkat. Pas ke seiring beberapa ratus meter lagi, itu yang bikin kaget itu ada gerombolan babi.
ukuran babi nyebrang. Wah, kita berhenti lagi. Kita ngerinya kan takutnya apa kita ditubruk kan gitu sama babi tersebut. Nah itu datang tuh secara tiba-tiba dari arah kanan tuh ke nyebrang jalan tuh buk gitu babi, rombongan babi hutan. Udah lagi berhenti, aduh di situ juga udah lemes ya mau gimana lagi gitu. Cuman ya kita agak enaknya itu ada yang ngedampingin kita ini kan gitu, yang udah berpengalaman orang situnya lah kan gitu. Kayaknya kita berangkat lagi, bismillah lagi. Ya, saya sih selalu berdoa aja sebisa saya kan. Kalau kata Kang Wan udah santai aja. Udahlah kalau gitu kan. Nah, di depan, setelah di depan kita senter ada cewek pakai apa ya, pakaian kayak petani gitulah, modelnya ibu-ibu petani gitu tuh. Ternyata si ibu-ibu ini setelah kita lewat, saya lihat itu mukanya itu datar mukanya, bisa dikatakan nggak ada mukanya. Wah, di situ saya panik sendiri sih, karena saya kan istilahnya kan agak penakut lah kan gitu dari rombongan. Nah, yang aneh nih rombongan ojek ini, yang berdua ini, yang nggak di kiri kanan di belakang ini, kita di depan sendiri kan gitu. Nyantai-nyantai aja gitu kan, kayak seolah-olah udah biasa. Jadi dia hanya bilang, "Apunten, permisi, ten ganggu, jadi kelangkung," gitulah. Gitu-gitu aja. Jadi nggak, ya alhamdulillah selamat lah kita sampai tujuan. Di sana kita nyampe sana itu kurang lebih jam 2 malam. Nah, nyampailah di sana. Kebetulan perjalanan juga pakai ketemu dengan pesawahan, di mana itu ada perkampungan modelnya. Berarti Bang Jack itu perjalanan tengah hari Bang Jack ya? Tengah malam? Ya, dari parkiran kurang ke lebih lokasi itu? Ya, karena kita berangkat sekitar jam 6, jam 7 dari situ. Sampai sana jam 2. Ya kurang lebih kalau kita hitung setengah hari lah kan gitu. Itu pada saat Bang Jack sampai ke tujuan itu untuk bermalamnya di mana itu Bang Jack? Nah, kebetulan di sana ada beberapa rumah semi permanen kayak gitu, dari dari geribik lah kan sebutnya kan gitu. Cuman ya nyaman, enak karena di pesawahan. Dan itu beda-beda gitu. Rumah ini sebelah sana. Singkat cerita, kita itu saya pas datang ke salah satu rumah yang terdekat situ gitu. Kita mampir di situ karena di situ ada balkon untuk tamu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Nah, ternyata di dalam itu kayak semacam ada rombongan pasien lah, bisa dikatakan semacam itu. Saya belum tahu maksud orang ini apa, yang punya rumah ini seperti apa kan gitu, belum tahu. Kita masih nunggu lah. Setelah keluar si tamu, nggak ada yang nginep tuh, langsung pulang. Yang pulang di tempat pangkalan yang di situ juga udah banyak yang nunggu. Ternyata mungkin ini ojek-ojeknya gitu yang menunggu nganter pulang ke balik lagi ke pangkalan utama. Dan saya lihat orang-orang rapih, orang-orang ya, saya bilang menengah ke atas lah kan gitu. Nah, setelah itu ngobrol lah di balkon bahwa kita ceritakan kita dari Anyer mencari ada tugas mencari daun kingkilaban yang warnanya hitam putih. Ada katanya di satu perbukitan, menurut petunjuk guru ya cocok dengan di daerah ini. Ya udah kata beliau, itu mah urusannya nanti pagi, karena ini udah malam, Bapak juga perjalanan jauh, istirahat aja dulu di sini. Silahkan di sini istirahat, nggak apa-apa. Tidur, istirahat, aman kok di sini. Ini tempat saya. Kita bilang kayak gitu kan, mana bisa kita tidur kayak gitu kan? Karena baru kenal, di situ juga emang kiri kanan juga ya serem-serem juga. Mana lampu-lampu juga ya semacam itulah.
Nah, singkat cerita, ternyata kita yang singgah itu kuncen tuyul. Jadi orang yang tadi itu yang bertamu ternyata habis pesugihan tuyul. Jadi yang pesugihan tuyul ke situ, katakan ke inisial aja lah ya, Kang Udin itu sebagai kuncen tuyulnya. Saya tanya, emang prosesnya kalau kayak gini kita bawa tuyulnya di bawah apa gimana? Oh, kalau di saya nggak bawa tuyul, ngapain itu ngerepotin orang? Harus ditetein, harus dirawat, segala macam. Bahkan ya bisa membahayakan kan. Jadi kalau di beliau itu cukup membawa kotak dibawa pulang, ada perjanjian di situ dengan Kang Udin semacam kontrak per tahun. Nah di situ nanti besar kecil nominalnya itu termasuk kemampuan kita untuk mensewa tuyul itu. Jadi yang kemampuannya ada yang 100 sehari, setiap pagi itu si kotak itu dibuka ada 100, itu rutinitas. Ada yang 500, ada yang 1 juta, terus sampai ke sana. Nah itu tergantung kemampuan kita untuk menyewa itu 1 tahun. Dan itu bergaransi kalau misalkan 1 hari kosong nggak ada. Itu. Jadi Kang Udin itu adalah kuncen penyewaan tuyul ya Bang Jack? Iya betul. Jadi sangat praktis. Orang yang mau pesugihan tuyul itu nggak perlu dengan tuyulnya, gitu. Nggak perlu merawat tuyul, dan dia juga nggak tahu ke tuyul juga nggak tahu. Itu yang nyawa mah hanya taunya bawa kotak, tiap pagi ada duit, udah itu aja. Nggak mau tahu urusan dengan tuyul kan. Diceritakanlah untuk masalah pertuyulan, kayak kita berdagang nih di rumah hilang melulu kan hilang nggak bakal dari 1 juta 100 kayak gitu atau 50, atau di rumah nyimpen duit hilang mulu. Nah dikasih tahu sama Kang Udin tuh, kalau kita lagi dagang banyak hilang, cari baskom, kasih kelereng, kalau enggak kepiting kecil buat mainan tuh, kalau enggak cermin katanya tuh, di tempat uang tuh ada cermin. Oh gitu, insya Allah tuh aman katanya, nggak keburu dia karena itu kelemahannya. Nah kalau di rumah itu kalau naruh uang jangan di lemari, tas itu jangan. Jadi kalau naruh itu di bawah ini, jadi yang nempel di lantai kayak di bawah kasur gitu kan, di bawah tempat tidur, jadinya di lantai adanya diumpetinnya. Itu aman tuh juga kelemahan. Oh gitu. Singkat cerita, ketemulah pagi kita diantar ke satu bukit. Ternyata di bukit itu banyak pintu-pintu gua. Ada kurang lebih 4 pintu gua gitu. Ternyata di situ juga siang itu banyak ada yang jualan kambing, ada jualan kerbau. Ternyata itu untuk syarat pesugihan yang lain. Ternyata di situ ada pesugihan babi, ada pesugihan buaya, ada pesugihan babi kayak gitu. Kerak gitu kan ada. Ternyata rumah-rumah ini rumah-rumah kuncen semua, masing-masing ininya. Ternyata yang semalam itu Kang Udin itu ya dia kuncen bagian tuyul. Jadi itu bisa dikatakan daerah pesugihan ya Bang Jack ya? Betul, khusus pesugihan. Ternyata di situ udah nggak ada kampung di situ tuh, benar-benar di hutan, di gunung, pegunungan. Jadi yang ada itu bukan kampung, jadi rumah-rumah kuncen, persinggahan aja gitu. Singkat cerita, carilah dengan petunjuk, dia duduk kayak semacam meditasi kayak gitu, mencari arah di mana letaknya daun ini. Kena lah, ada sebelah sana nih, kalau petunjuk batin mah carilah ke sana, ya ketemu. Pas ke sana dilihat itu pas ada 3 lembar si daun tersebut. Gitu. Kayaknya dibawa. Singkat cerita kita kembali ya pulang kita ngambil
karena siang sekitar jam hampir duhur, jam 11-an kita udah berangkat pulang. Kalau boleh tahu daun kincilaban itu untuk apa itu Bang Jack? Kalau untuk apanya sih, karena itu privasi ya bagi yang tadi inisial tuh Kang Wawan tuh. Adapun untuk apanya dia juga nggak nyebutin karena itu privasi gitu kan. Ya saya juga di jalan juga sempat banyak nanya juga. Ini Kang Wawan kok yang diambil yang aneh-aneh dari situ. Yang dari Gunung Pebiasan juga aneh. Yang ini juga aneh kan gitu. Jadi yang aneh-aneh. Ini juga kincilaban itu kan yang aslinya mah nggak seperti itu. Tapi kok ada gitu sih jenisnya yang seperti itu ada gitu. Adanya kan satu agak putih, agak keputihan tuh yang bawahnya atasnya ya hijau daun biasa lah normal. Kalau ini emang semu kehitaman, bawahnya tuh hitam lah bisa dikatakan, warnanya agak gelap gitu hitam. Atasnya ya baru agak keputihan gitu. Ketika Bang Jack ke tempat gua itu menemukan banyak hal yang aneh nggak itu Bang Jack di situ itu Bang Jack? Oh, kalau untuk keanehan, emang di sana sepi. Perkampungan semacam itu hanya ada nggak lebih dari 6 rumah atau 6 gubuk kayak gitu. Tapi penghuninya itu orang-orang rapi semua gitu. Kalau untuk Kang Udin itu ya yang sebagai kuncen tuyul itu apakah tuyulnya ini mengandung resiko gitu atau apakah ada persyaratannya jika untuk melakukan pesugihan penyewaan tuyul itu? Kalau untuk tuyul itu emang cukup lama kita ngobrol dengan Kang Udin ya. Untuk resiko atau tidak, kalau untuk Kang Udin itu nggak ada resiko. Kalau ngambil yang terima beres, yang kontak itu kontak dan kontrak 1 tahun. Tapi kalau memang mau memiliki bisa juga gitu untuk memiliki tuyulnya, ya tergantung dengan orang yang datangnya aja dia sanggupnya seperti apa kan gitu. Dan itu pun bisa di-upgrade. Di-upgrade itu misalkan kita kontraknya mampunya untuk pertama di 100.000 per hari pendapatannya. Nah, kita mau upgrade ke 500.000 per hari. Nah, itu nambah lagi aja. Adapun untuk nominal itu Kang Udin sih yang nggak ngejelasin ini berapa, ini harus berapa juta gitu kan. Apakah sebelumnya Bang Jack sama Kang Wawan ini sebelumnya sudah tahu bahwasannya di tempat itu adalah tempat pesugihan itu Bang Jack? Oh, sama sekali tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan kalau emang itu tempatnya tempat seperti itu gitu. Nggak nyangka. Ya kita aja malam itu kita aja nggak nyangka, disangka rumah penduduk aja di situ. Ternyata itu rumah kuncen para kuncen. Oke, baik pemirsa, segitu aja cerita dari Bang Jack. Apakah ada pesan yang ingin Bang Jack sampaikan? Untuk pesan saya, karena ini lintas mistik kebetulan untuk pesugihan semacam itu. Pesan saya sih kita harus benar-benar tebalkan keimanan kita kepada Allah. Yang mana kehidupan yang abadi itu nanti setelah kita meninggal ada kehidupan yang abadi. Di sana pertanggungjawabannya lebih dahsyat. Miskin di dunia tidak terlalu parah, tapi miskin di akhirat sangatlah abadi. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Bang Jack atas cerita yang Bang Jack sampaikan. Selamat malam dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.